Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arya Dirahman, SPD MPD, salah satu dosen di program studi pendidikan jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP PT, khususnya di aspek pengajaran. Pada program studi pendidikan jasmani, saya mengampu mata kuliah pencegahan cedera dan massas olahraga, di mana mata kuliah ini bersifat tim teaching. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang tersedia pada semester genap atau semester 4 dengan bobot 2 SKS. Penyelenggaraan perkuliahan mengacu pada konsep DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery dijelaskan bahwa deskripsi mata kuliah pencegahan cedera dan massas olahraga memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa dengan prinsip-prinsip dan praktek keterampilan pencegahan cedera dan massas olahraga sehingga mahasiswa mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan yang diharapkan tertuang dalam capaian mata kuliah yaitu 1. Mampu beradaptasi dengan lingkungan dan bertanggung jawab. 2. Mampu melakukan komunikasi dan pengelolaan kelas, menerapkan dan mengembangkan sistem IPTEX, PJOK, dan olahraga terhadap ruang lingkup pencegahan cedera dan massas olahraga. Mampu berkreativitas dan solutif dalam manajemen olahraga dengan menangani pencegahan cedera dan massas olahraga. Kemampuan yang diharapkan ini tertuang dalam 11 sub CPMK, yaitu 1. Mampu beradaptasi dengan lingkungan dan bertanggung jawab pada ruang lingkup pencegahan, perawatan cedera, dan massas olahraga. 2. Mampu mengidentifikasi faktor-faktor cedera olahraga. 3. Mampu membandingkan jenis-jenis cedera olahraga. 4. Mampu menangani perawatan cedera olahraga. 5. Mampu menganalisis sejarah dan perkembangan massas. 6. Mampu menganalisis prosedur massas. 7. Mampu membandingkan peralatan massas dan etika massas. 8. Mampu membandingkan bagian-bagian massas. 9. Mampu membandingkan indikasi dan kontraindikasi pada massas. 10. Mampu menangani manipulasi massas. 11. Mampu menangani evaluasi massas. Kemudian, materi pembelajaran mata kuliah ini yaitu 1. Ruang lingkup pencegahan dan perawatan cedera. 2. Faktor-faktor cedera olahraga. 3. Jenis-jenis cedera olahraga. 4. Perawatan cedera olahraga. 5. Sejarah dan perkembangan massas. 6. Prosedur massas. 7. Peralatan dan etika massas. 8. Bagian-bagian massas. 9. Indikasi dan kontraindikasi pada massas. 10. Manipulasi massas. 11. Praktek massas olahraga. 12. Evaluasi penanganan massas olahraga. Untuk membekali mahasiswa dalam memperoleh pembelajaran, perkuliahan pencegahan cedera dan massas olahraga menggunakan metode pembelajaran teori dan praktek dengan model pembelajaran langsung atau direct learning, penemuan terbimbing atau discovery learning, dan project based learning. Penggunaan metode pembelajaran pada mata kuliah ini disesuaikan dengan capaian pembelajaran pada setiap materi yang diajarkan. Pada setiap perkuliahan, mahasiswa akan mendalami teori-teori yang bersumber dari artikel penelitian, buku referensi, dan pengamatan video. Sedangkan dalam pembelajaran praktik, mahasiswa akan menerapkan teori-teori yang telah dipelajari untuk diaplikasikan melalui pembelajaran praktik secara langsung. Sistem pembelajaran di ULM menerapkan pembelajaran tidak langsung dan pembelajaran secara langsung. Pembelajaran tidak langsung dilakukan melalui aplikasi e-learning, Simari, atau sistem informasi terintegrasi di dalam Simari dosen. Dosen dapat menyiapkan materi-materi yang dapat diakses oleh mahasiswa untuk belajar secara mandiri sebelum perkuliahan dilaksanakan ataupun setelah perkuliahan berlangsung. Di dalam Simari terdapat fitur-fitur pendukung untuk terlaksananya pembelajaran dengan baik seperti fitur presensi, penugasan, materi pembelajaran, penilaian, diskusi, dan fitur lainnya. Kemudian, sistem pembelajaran langsung
dilakukan melalui pembelajaran secara tatap muka antara dosen dan mahasiswa. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu ceramah, diskusi, demonstrasi, dan praktek terbimbing. Penggunaan metode pembelajaran tersebut diharapkan dapat memberikan penguatan kepada mahasiswa terhadap setiap materi-materi perkuliahan yang dipelajari sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Dalam rangka membekali mahasiswa, secara real saya menugaskan mahasiswa untuk aktif memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dari penugasan tersebut, mahasiswa akan memperoleh pengalaman secara langsung di lapangan. Pada mata kuliah ini, penugasan diberikan dalam bentuk tes dan non-tes. Tugas non-tes dengan membuat video praktek, menyusun laporan, dan rangkuman-rangkuman materi. Penugasan ini akan diupload melalui sistem e-learning, Simari, dan YouTube. Penugasan tes dengan uji kemampuan dan uji tes tertulis. Uji kemampuan dilaksanakan dengan melakukan uji praktek, pencegahan cedera, dan massas olahraga. Melalui uji tes ini, mahasiswa dapat menunjukkan perkembangan kemampuannya setelah memperoleh materi-materi dalam pembelajaran. Uji tes tertulis dilakukan dengan pemberian soal-soal, pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa di akhir perkuliahan. Perkuliahan ini menerapkan sistem pembobotan. Penilaian pembobotan yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut. Penilaian partisipatif sebesar 10%, penilaian tugas sebesar 40%, penilaian UTS sebesar 20%, dan penilaian UAS sebesar 30%. Seluruh nilai akhir ini dapat diakses oleh mahasiswa dimanapun dan kapanpun melalui Simari, agar penilaian yang diberikan bersifat objektif dan transparan. Selanjutnya, berikut adalah video pelaksanaan pembelajaran praktik mata kuliah pencegahan cedera dan massas olahraga pada pertemuan ke-13 dengan materi pembelajaran manipulasi massas. Selamat menyaksikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kehadirannya untuk pertemuan perkuliahan pada hari ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Hari ini Bapak absen untuk kelas A1. Yang pertama, Alim, Said, Rizky, Aini, Rais. Rais minggu kemarin tidak hadir. Info keterangannya sakit. Kenapa nih sakit? Oke, sekarang sudah sehat? Oke, baik. Selanjutnya Robi, Imam, Juli, Ari. Hari ini pertemuan kita melanjutkan dari materi sebelumnya tentang manipulasi massas. Jadi ini pertemuan ke-13. Untuk itu silahkan mempersiapkan diri untuk kita melaksanakan praktek. Nanti saya coba untuk mendemonstrasikan dulu sebelum kita mempraktikkan semuanya. Siap? Bisa dipahami? Bisa. Siap, terima kasih. Oke. Baik, hari ini kita lanjutkan manipulasi massas. Ini di bagian pertama seperti yang sudah disampaikan di materi perkuliahan. Bagian pertama yaitu di bagian paha belakang atau di bagian bicep femoris. Biasanya ini kan kita sebut juga otot hamstring. Nah, kalau kita lihat bagian otot yang dipijat itu sesuai di bagian otot itu sebenarnya. Di otot-otot hamstring yaitu ada bicep femorisnya, ada semitendinosusnya, ada sebagian di sebelah dalam dan luar. Oke, sebelum kita memulai mempraktekkan pada bagian yang mau dipijat, ingat sebelumnya kita perlu membersihkan atau menyeka bagian yang mau kita pijat. Nah, tujuannya untuk membersihkan area yang dipijat dari debu atau pasir mungkin sebelum mulai pemijatan. Setelah itu kita taruh handuk untuk menghindari kotoran menempel atau bekas minyak ke pakaian pasien yang nanti mau kita pijat. Oke, tahap pertama sesuai materi kita yaitu fluorase. Ingat, ratakan semua krim di bagian tangan, kemudian kita mulai menggosok secara perlahan. Ingat, dimulai dari bawah
naik ke atas secara perlahan, makin lama makin ada tekanan. Kita boleh menggunakan satu tangan atau dua tangan. Bisa dilihat, paham? Ya, paham. Oke. Selanjutnya kita masuk ke teknik friction, yaitu tekanan. Bisa menggunakan jempol, ujung jari, atau pangkal telapak tangan. Nih. Dengan ibu jari, bisa satu tangan atau dua jempol. Ingat, bagian yang kita pijat yaitu bagian bicep femoris atau seluruhnya di bagian paha belakang. Kita bisa memulainya dari samping luar, terus naik, menggeser, kemudian ke tengah, kemudian bagian dalam. Selanjutnya kita masuk kepada teknik berikutnya, yaitu petrisase atau pemijatan. Sama seperti tadi, hanya saja ada gerusan di sini. Oke. Ini teknik petrisase atau pijatan. Kita bisa mulai dari bagian tengah, kemudian ke samping, kemudian di belakang atau sisi bagian dalam. Boleh satu tangan, boleh dua tangan. Oke, bisa dilihat? Oke. Setelah petrisase, ada beberapa teknik tambahan seperti kneading, yaitu adanya tekanan. Ditekan, diulangi kurang lebih 2-3 kali. Kemudian kita lanjutkan dengan muscle squeezing. Tarik, tekan, dorong. Tarik, tekan, dorong. Tarik, tekan, dorong. Tarik, tekan, dorong. Bisa menggunakan satu tangan atau dua tangan. Tarik, tekan, dorong. Tarik, tekan, dorong. Tarik, tekan, dorong. Diulangi sama 2-3 kali. Selanjutnya ada namanya picking up. Itu cukup ditarik, kemudian ditekan. Tarik, tekan. Tarik, tekan. Tarik, tekan. Sama, diulang 2-3 kali. Kemudian ada tambahan teknik lain, yaitu namanya walken. Menggeser lipatan kulit di bagian otot-otot yang setelah kita pijit. Caranya cukup mudah, tinggal tempel dua-duanya, gerakannya diputar. Selanjutnya, setelah di walken, lalu kita teknik berikutnya yaitu tepoteman atau pukulan. Kita bisa menggunakan pakai jari-jari atau tangan yang dikepal. Jari-jari seperti ini atau yang dikepal, betting. Di area yang sudah kita pijit tadi. Nah, setelah di teman, baru yang terakhir adalah vibration, getaran. Setelah selesai, kita tutup dengan pelurase kembali, sama seperti awal. Nah, ini bagian sudah sesuai teknik-teknik yang diberikan. Kita mulai dari pelurase, ada friction, petrisase, kemudian bagian tepoteman, vibration, hingga kita tutup kembali. Ini adalah rangkaian pemijatan di bagian paha untuk satu kali pelaksanaan, kurang lebih 4-6 menit di bagian kaki belakang. Itu kita praktekkan. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan. Mungkin ada yang masih penasaran atau kurang memahami bagian mana yang dipijat. Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu sebelum nanti kita praktekkan. Ya. Untuk yang waktu berkenalan memijat itu berapa menit Pak waktu pijat Oke, setiap teknik
Itu kita pertama kita melihat kondisi. Seandainya kondisinya normal, tidak ada keluhan dari pasien, itu rata-rata 2 sampai 3 menit cukup. Atau pengulangan sekitar 6 sampai 8 kali pengulangan itu cukup sudah untuk berpindah. Misalkan kita melakukan fluorase, ini sudah 1 menit atau 2 menit sudah bisa kita pindah ke bagian friction. Nah, ini kita ulangi. Jika sudah 2 sampai 3 menit itu bisa kita pindah. Jadi harusnya totalnya di bagian ini cukup 6 sampai 8 menit sudah kita pindah ke bagian lain. Nah, kita praktikkan nanti di sebelah kaki kiri ataupun kanan, baru nanti sebelahnya. Jadi seperti itu ya, paham? Oke, kita coba praktikkan sama-sama di matras yang sudah disiapkan. Nanti ada sesuai kelompoknya yang bertugas nanti mempraktekkan, nanti gantian. Kita mulai dengan teknik pertama yaitu fluorase. Krimnya dioleskan ke tangan dulu sampai merata, baru kita mulai dengan pemijatan pada bagian paha. Silakan di fluorase. Tekanan dengan lembut, dimulai secara perlahan, makin lama makin ditambah tekanannya. Ingat, bisa menggunakan seluruhnya telapak tangan. Oke. Makin lama makin kuat tekanannya. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan, biar kita tidak terputus di bagian-bagian yang terlewati. Jika ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan. Oke, setelah fluorase kita masuk ke bagian teknik friction, yaitu tekanan. Bisa menggunakan jempol, ujung jari, atau pangkat telapak tangan. Oke, selanjutkan di friction. Silakan. Nih, ingat, di bagian friction pastikan tangan menempel semua. Kita kalau mau melakukan pijatan boleh dengan jempol. Tangan di samping tempelkan ke sisi-sisi bagian pahanya. Nah. Oke. Terus perkenaan di semua bagian dari sisi luar, tengah hingga dalam paha. Oke. Kita lanjutkan teknik berikutnya yaitu pitrisase, pemijatan. Oke, silakan dilaksanakan pemijatan. Boleh dengan jempol, boleh dengan ujung-ujung jari seperti ini, boleh dengan pangkat telapak tangan. Oke, good. Oke, dilanjutkan dengan pitrisase seperti tadi. Kita ulang gerakan yang betul. Good. Yes. Pastikan perkenaannya di otot-otot bicep femorisnya. Good. Setelah ini kita lanjutkan dengan teknik kneding, tekanan. Tekan. Paskan di posisi tengah, kiri. Ya, ditekan tangannya lurus. Ditekan. Bantu temannya, ditekan, geser, jangan ada geseran, ditekan, naik, tekan, naik, tekan, naik. Kneding. Oke, selanjutnya muscle squeezing, penarikan otot, tekan dan dorong. Good. Tarik, tekan, dorong. Yes. Nah, ini muscle squeezing. Selanjutnya yaitu picking up. Tarik, tekan. Tarik, tekan. Bisa tangannya lurus ke depan, bisa samping kanan dan kiri. Seperti ini. Oke. Kita ulangi 2 sampai 3 kali pengulangan. Kita lanjutkan ke teknik berikutnya yaitu walken.
Menggeser lipatan kulit. Yes. Oke, kita lanjutkan dengan welcome tadi. Setelah di welcome, gerakan berikutnya adalah tepoteman, pukulan. Bisa menggunakan hacking, bisa juga menggunakan betting. Yes. Good. Oke, selanjutnya setelah dilakukan tepoteman atau pukulan, baru kita lanjutin dengan vibration atau getaran. Lanjut ditutup dengan pelorase kembali. Menggosok seluruh bagian otot yang sudah kita pijat. Good. Oke. Selesai, berarti selesai sudah bagian paha bagian belakang yang kita pijat. Dilanjutkan dengan bagian-bagian yang lainnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Apabila kita memijat bagian paha bagian belakang ini tidak sesuai dengan urutannya, apakah akan ada terjadi sesuatu atau bagaimana? Tidak ada. Di sini kita menerapkan SOP agar pelaksanaannya sama merata ya. Artinya dari satu orang mahasiswa dengan mahasiswa lain itu mempunyai teknik yang sama. Seandainya tertukar pun itu tidak ada masalah dalam proses pemijatannya. Namun akan lebih baik ketika proses runut dari awal, dari mulai kita pelorase dulu, kemudian ada pemijatan tekanan, kemudian ada gosokan dan lain, baru ada pukulan. Tetapi kalau kita dari awal melakukan pukulan lebih dulu, maka tidak ada masalah, tapi risikonya ya kita tidak menyesuaikan SOP aja. Lebih baik paling enak dengan proses pemijatan itu dari lembut dulu, digosok, kemudian ada tekanan, ada pemijatannya, baru ada pukulan, terakhir getaran, di akhir ditutup dengan pelorase kembali. Seperti itu ya. Tolong ini dipahami. Perlu kita menghafal prosedur agar lebih maksimal dalam proses pemijatan. Ada lagi yang bertanyakan? Ya. Untuk pembuatan kegiatan itu berdasarkan keinginan pasien atau Oke. Tekanannya dalam proses pemijatan, tekanan itu tergantung kondisi tubuh pasien. Ada pasien yang memang ototnya lebih tebal dari yang lain sehingga memerlukan tenaga lebih, tetapi pada dasarnya tekanan itu menyesuaikan terapis. Jika terapis sudah maksimal itu sebenarnya sudah cukup. Hanya saja ada beberapa pasien yang mungkin tekanan itu dirasa masih kurang atau ada yang terlalu kencang. Jadi menyesuaikan kondisi pasien dan terapis. Oke ya. Jadi tidak bisa disamakan semua pasien itu tekanannya harus kuat semua, enggak. Jadi ada yang lembut, ada juga yang keras. Ada lagi pertanyaan yang lain? Jadi Pak, Ya. apabila kita menemukan paha yang sangat besar, kedua tangan kita pun tidak bisa mencapainya. Nah, di bagian ini itu apakah kita perbagian, misalnya bagian samping dulu, terus bagian belakangnya baru bagian dalam, atau seperti apa Pak? Oke, kalau picking up seperti ini ya. Ini otot yang besar, mungkin ada pahanya lebih besar karena tangan kita terbatas. Bisa kita menggunakan bagian sisi kanan luar dan dalam. Jadi ambil luar, kemudian ambil dalam. Kalau seandainya tidak bisa memegang seluruhnya, bisa sampai seperti ini. Karena kalau dua tangan itu nggak bisa. Jadi satu, samping, luar, dan samping dalam. Oke. Kita coba praktekkan seluruhnya ya. Kita mulai dari awal proses teknik, dari pelorase hingga ditutup kembali dengan pelorase. Oke, kita lanjutkan prosesnya. Dimulai dengan pelorase. Silakan dipraktekkan bagaimana teknik pelorase. Dimulai dari pelan, lama-kelamaan makin kuat tenaganya. Oke, good Jackie. Next, coba kita lanjutkan ke teknik friction. Tekanan.
Good, Jeffrey. Teknik berikutnya, Fitri Sase. Pemijatan. Oke, good. Diulang 2, 4, sampai 6 kali pengulangan. Kurang lebih 2 menit. Oke, next kita lanjutkan dengan teknik kneading. Tekan, tekan, tekan. Teknik kneading. Yes, ditekan. Geser tangannya seperti ini. Nah. Good. Kemudian muscle squeezing. Tarik, tekan, dorong. Tarik, tekan, dorong. Tarik ototnya. Tarik, ditekan, didorong. Maju, tarik, ditekan, didorong. Ditarik, ditekan, didorong. Oke, lanjut teknik picking up. Penarikan otot, tekan, tarik, tekan, tarik, tekan. Oke, Jackie coba Jackie. Good. Selanjutnya walken, menggeser lipatan kulit. Pada jalan aja. Yes, good Jeffrey. Oke, selanjutnya teknik tepuk teman, pukulan. Bisa menggunakan hacking atau betting. Bisa. Good. Sudah dengan tepuk teman, lanjut dengan vibration atau getaran. Kita getarkan otot atau bagian yang sudah dipijit. Yes. Oke, sudah selesai. Kita tutup dengan peluh rasa kembali. Untuk merelaksasi seluruh bagian otot yang sudah kita pijat. Oke, itu rangkaian pemijatan pada paha bagian belakang. Semua sudah bisa dipahami? Oke, selanjutnya nanti kita ulang. Kalian ditugaskan untuk membuat video pembelajaran pelaksanaan untuk bagian pemijatan di bagian paha bagian belakang. Jadi semuanya dibuat video sebagai tugas, dipraktekkan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, nanti minggu depan dikumpulkan untuk bisa kita pelajari bersama. Silahkan kembali ke posisinya, kita tutup perkuliahan ini. Oke, itulah materi untuk pertemuan ke-13 yang tentang materi posisi massage. Nanti kita lanjutkan dari pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Kita tutup dengan berdoa menurut agama masing-masing. Silakan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.